Saya Nur Ainun. Selamat datang di RX Channel. Kami akan menjelaskan mengenai bagaimana cara kerja pembuluh darah itu dan penyakit pada pembuluh darah. Namun sebelum itu jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten edukasi lainnya. Semangat belajar! Apa sih pembuluh darah itu? Pembuluh darah merupakan bagian dari sistem sirkulasi tubuh manusia yang berfungsi untuk mengalirkan darah ke seluruh tubuh dan mengangkut darah dari seluruh tubuh menuju jantung. Cara kerja pembuluh darah. Pembuluh darah bekerja dengan memompa darah dari ventrikel kanan. Darah yang memiliki kadar oksigen rendah dipompa menuju arteri pulmonalis. Lalu, aliran darah akan bercabang menuju arteri dan kapiler yang lebih kecil. Di sini, karbon dioksida dilepaskan dari darah ke dalam vesikel paru dan oksigen segar masuk ke aliran darah. Jenis-jenis pembuluh darah. Pembuluh darah dibagi menjadi 3 jenis pembuluh utama, yaitu pembuluh arteri, pembuluh vena, dan pembuluh kapiler. Pembuluh arteri. Pembuluh arteri berfungsi untuk mengedarkan nutrisi dan darah yang mengandung oksigen dari jantung ke seluruh jaringan dan organ dalam tubuh. Pembuluh darah memiliki ukuran yang bervariasi, namun untuk arteri yang besar umumnya punya serat elastis di dindingnya untuk membantu kinerja jantung. Adapun ciri-ciri dari pembuluh arteri, yang pertama memiliki sebuah katup di pangkalnya, yaitu vulva semilunaris. Yang kedua, memiliki tekanan darah yang umumnya kuat yang melewati arteri. Yang ketiga, denyutnya dapat dirasakan pada saat diraba. Dan yang keempat, memiliki dinding yang tebal dan elastis. Pembuluh vena. Pembuluh vena berfungsi untuk membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung agar bisa dioksigenasi kembali. Vena memiliki katup yang berfungsi memastikan darah mengalir ke arah yang sama dan membantu darah kembali ke jantung. Adapun ciri-ciri pembuluh vena, yang pertama yaitu memiliki banyak katup di sepanjang pembuluh. Yang kedua, terletak dekat dengan permukaan tubuh. Yang ketiga, memiliki kemampuan menampung 75% darah. Dan yang keempat, memiliki dinding pembuluh yang tipis dan kurang elastis. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh yang menghubungkan antara pembuluh arteri dengan pembuluh vena. Pembuluh kapiler mempunyai dinding tipis dibandingkan dengan pembuluh arteri dan pembuluh vena. Pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara darah dengan jaringan tubuh. Adapun ciri-ciri pembuluh kapiler. Yang pertama, menyerap zat-zat atau sari-sari makanan dari usus. Yang kedua, menyaring darah dari dalam ginjal. Dan yang ketiga, menjadi penghubung antara arteriola atau cabang dari arteri dengan venula atau cabang dari vena. Lapisan dinding pembuluh darah. Lapisan dinding pembuluh darah terbagi menjadi 3. Yang pertama, tunika intima. Yang kedua, media tunika. Yang ketiga, tunika adventitia. Yang pertama, tunika intima merupakan lapisan paling dalam dari pembuluh darah yang terdiri dari lapisan sel endotel yang membatasi permukaan bagian dalam pembuluh, sedangkan di bawah lapisan endotel disebut dengan lapisan subendotel. Yang kedua, media tunika. Tunika media merupakan lapisan di atas intima tunika dan menjadi lapisan tengah dari pembuluh darah. Media tunik terdiri dari serat otot polos, melingkar yang dipisahkan dengan membran lamelar, elastis internal, yang mengandung serat elastis serta berpori, sehingga zat bisa menembus lewat pori-pori. Sementara kurungan media tunik dari tunik adventitia terjadi karena lapisan elastis luar. Yang ketiga, tunika adventitia
Tunica adventitia merupakan lapisan luar pembuluh darah yang mengandung banyak kolagen, jaringan ikatan ususnya tipe 1, kolagen serta jaringan elastis. Nah, adapun penyakit pada pembuluh darah. Penyakit pembuluh darah adalah kondisi yang mempengaruhi arteri atau vena. Penyakit pembuluh darah muncul ketika pembuluh darah melemah, terhalang atau rusak. Organ-organ dan struktur tubuh lainnya mungkin rusak oleh penyakit pembuluh darah sebagai akibat dari berkurangnya aliran darah. Hampir semua jenis penyakit jantung pasti disebabkan oleh penyakit pembuluh darah. Nah, berikut contoh penyakitnya. Yang pertama, penyakit arteri perifer adalah pembuluh darah yang terletak di bagian luar jantung. Penyakit ini membuat arteri periferal menyempit atau terblokir karena penyimpanan lemak dan kolesterol. 2. Penyakit aneurisma adalah benjolan yang berkembang di pembuluh darah. Biasanya terjadi di aorta, namun bisa muncul di pembuluh darah manapun. Ada beberapa jenis aneurisma, diantaranya aneurisma cerebral dan aneurisma perut. Ketiga, varisis vena merupakan kondisi di mana vena membesar sehingga menyebabkan tonjolan yang terlihat pada kulit. Biasanya timbul di varisis pada vena kaki, namun bisa juga pada bagian tubuh lain. Trombosis vena dalam adalah kumpulan darah yang terbentuk pada salah satu vena di dalam tubuh. Yang kelima, embolisme pulmonal adalah di mana gumpalan darah yang terbentuk pada salah satu vena dalam tubuh. Itulah tadi penjelasan mengenai cara kerja pembuluh darah. dan penyakit pada pembuluh darah. Saksikan konten edukasi lainnya Hanya di RX Channel.